Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Didi Cari Didi channel ini tentunya yang memuat segala informasi yang semoga bisa memotivasi dan menginspirasi Anda semua yang melihat channel ini tentunya. Guys, apa kabar hari ini? Anda semuanya sehat selalu dan saya pun sehat, alhamdulillah. Sebelum kita memulai bincang-bincangnya, memulai sharing-sharingnya, ngopi dulu. Anda ingin merubah nasib dengan menjadi pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan? Bergabunglah bersama Mirai Hakwon Education untuk memulai langkah Anda belajar bahasa Korea dengan baik. Kami hanya menjembatani Anda yang mempunyai cita-cita bekerja di Korea Selatan dan kembali pulang dengan kesuksesan, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang sekitar Anda dengan modal yang Anda peroleh dari bekerja di Korea Selatan tersebut. Mirai Hakwon mengawal proses Anda sampai dengan Anda berangkat dan bekerja di Korea Selatan. Jika Anda masih berpikir tidak akan ada langkah untuk perubahan jalan Anda, marilah jabat tangan kami dan kami tunjukkan Anda jalan untuk merubah nasib Anda. Karena Tuhan tidak merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum tersebutlah yang merubahnya. Oke. Di Korea masih pagi ya, baru setengah 10 guys, dan di obrolan kali ini Didi bakal membahas 7 langkah untuk bisa kerja ke Korea Selatan. Pertama, oke, kita nggak usah buang-buang waktu saja karena waktu itu adalah uang guys ya. Belajar bahasa Korea biasanya ada 2 opsi ya. Opsi pertama melalui LPK guys. Melalui LPK biasanya berbayar, yaitu mulai dari 2,5 juta sampai 3,5 juta. Tapi kalau Anda lewat LPK mendapatkan banyak keuntungan dan benefitnya tentunya biasanya ada textbook, ada modul, ada ada juga kaos ya biasanya gitu loh. Nah, ini relatif. Jadi beda LPK, beda peraturan, beda tata cara pengelolaannya ya, tapi lebih terarah. Saran Didi untuk pemula ya silahkan belajar lewat LPK karena lebih terarah ya. Tapi opsi kedua pun nggak masalah kalau misalkan teman-teman mau hemat ya belajar mandiri. Betul sekali, ini pintar teman-teman ya. Belajar mandiri lebih hemat, tapi harus pandai mencari materi sendiri dari media sosial teman-teman ya. Jadi rutin mengikuti informasi yang diberikan oleh ya tutorial-tutorial seperti dari YouTube, dari Facebook, dari TikTok dan lain sebagainya. Terus satu lagi teman-teman ya, harus rajin ngecek rumahnya PP2MI, apa itu websitenya, jangan lupa ya teman-teman, kayak gitu ya. Nah terus karena apa? Karena itu banyak pengumumannya teman-teman ya. Oke, kalau kita tadi biaya pertamanya 3,5 juta katakanlah ya, paling maksimal ya, untuk biaya belajar bahasa Koreanya sendiri. Yang kedua yaitu mengikuti ujian EPS Topik Korea yang diadakan oleh BP2MI dulunya, sekarang KP2MI, kita sebut saja KP2MI, yang biasanya bertempat di Jakarta dan Semarang ya. Kalau dulu ada yang di Bandung juga. Oke. Nah, ini biayanya nggak tahu kalau sekarang ya 2025 soalnya. Dulu itu $48. $48 itu kalau di kurs rata-rata ya mulai dari 475 sampai dengan 500.000 rupiahnya seperti itu. Untuk pilihan bidangnya ada manufaktur, fishing, terus juga servis 1, servis 2 dan shipbuilding teman-teman ya. Wacananya akan ada 2 sektor lagi dibuka, jadi totalnya ada 7 sektor ya. Nah itu ada pertanian dan perkebunan, tapi yang 2 ini masih belum ya, nggak tahu, tapi di modul sudah ada materinya ya, modul terbaru nih. Manufaktur di pabrik kayak biasa, terus fishing di perikanan ada 2 opsi, yaitu penangkapan dan budidaya. Servis 1 itu di kurir, terus jasa pemilahan sampah dan limbah. Jadi untuk teman-teman harap diperhatikan. Servis 2 perhotelan sama restoran ya. Terus shipbuilding itu pengelasan pengelasan di kapal, galangan kapal kayak gitu, pabrik kapal lah intinya kayak gitulah ya. Nah terus pertanian ini biasanya musiman guys, nggak tahu skemanya gimana musiman, karena di Korea itu hanya optimal pada mulai musim semi sampai dengan akhir musim panas ya, masuk musim gugur itu udah nggak bisa tanam lagi teman-teman. Perhutanan Didi juga nggak tahu skemanya gimana kalau di perhutanan, karena di Korea Selatan itu hutannya kebanyakan hutan pinus guys, kebanyakan dilihat ya, jarang ada pohon-pohon besar yang kayak di Indonesia itu. Oke, itu yang kedua, ujian EPS Topik Korea. Yang ketiga yaitu ujian skill ya, atau skill test di bidang masing-masing teman-teman. Jadi ujian skill test ini biasanya sama tempatnya, ada di Semarang, ada di Jakarta juga. Jadi tergantung biasanya
BP2MI menempatkan teman-teman melalui P3MI-nya kayak gitu. Oke. Dan itu biasanya gratis ya, hanya transport sama akomodasi saja. Oke. Dan yang keempat ini biasanya menguras kesabaran banget, guys. Kenapa? Ini adalah salah satu yang ditunggu-tunggu ya. Kalau sudah keluar semua sending data, dan banyak yang bertanya sending data itu gimana sih katanya, apakah bisa dilakukan sendiri? Sebenarnya bisa dilakukan sendiri dan gratis, teman-teman. Sending data itu adalah mengirim lamaran kerja, oke. Membuat akun Cisco P2MI itu bisa mandiri melalui warnet, atau warnet masih ada nggak ya sekarang? Atau laptop teman-teman ya, atau ya komputer teman-teman lah, dan mengupload semua persyaratannya ke akun Cisco P2MI teman-teman. Nanti akan dikirimkan oleh KP2MI ke HRD Korea kayak gitu. Jadi kalau yang sudah melalui LPK yang seperti di awal bahas tadi itu ya, teman-teman tidak usah ribet dengan membuat sendiri. Jadi sudah biasanya ada admin dari LPK itu membuatkan akun teman-teman ya. Tinggal teman-teman nanti menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk diupload ke Cisco P2MI akun teman-teman sendiri. Nah, selanjutnya lagi ini lebih menguras kesabaran lagi. Oh ya, sebelum kita ke selanjutnya, yaitu masih tentang sending data itu gratis. Dan jika ada oknum-oknum atau LPK yang minta biaya, itu mohon maaf ya, jadi disclaimer dulu, mungkin ada biaya tambahan. Rata-rata ada yang nanya di channel Didi juga di TikTok ya, sending data itu kok saya bayar gitu sekian. Itu sebenarnya gratis, modal internet saja sama gadget teman-teman. Jadi laptop atau PC biasanya. Kalau nggak tahu di handphone bisa apa nggak, Didi kurang tahu. Tapi yang jelas itu biayanya gratis, hanya internet saja. Oke, kita beralih yang kelima tanpa berlama-lama lagi, yaitu menunggu penerbitan SLC. Kayak lagu ya, menunggu susah, apa itu lagunya? Wah. Oke, menunggu penerbitan SLC atau kontrak kerja ya. Nah, di sini yang benar-benar sekali harus ditekankan bagi teman-teman semuanya yang apa ya, ibaratnya ikhtiar teman-teman itu sangat diperlukan sekali, dan doa teman-teman juga sangat diperlukan sekali. Kenapa? Karena di sini yang sangat krusial itu dapat apa enggaknya gitu, bisa apa enggaknya ke Korea itu ini ya, SLC atau kontrak kerja. Jadi setelah sending data yang proses yang keempat tadi, yang kelima adalah menunggu SLC. Nanti teman-teman mendapatkan selembar kertas yang di situ ya berupa kontrak kerja dengan bahasa Korea, dan ada terjemahannya bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang di situ mendapatkan nanti pada saat prelim itu harus dibaca. Tapi di sini Didi masih ke bahas yang kelima ya, menunggu SLC itu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan teman-teman ya, selain berdoa ya, tentu dengan kepercayaan dan agama masing-masing dari teman-teman semuanya. Ini ada ikhtiar yang menurut Didi harus teman-teman lakukan ya, yang punya niat, khususnya yang Islam ya, yang Muslim gitu. Nah, tapi why not, tidak ada masalah kalau agama lain juga mempraktekkan. Yang pertama itu sedekah, karena sama semua agama itu sedekah itu dianggapnya baik karena memberi manfaat untuk orang lain, itu kebaikan. Terus yang kedua juga meminta maaf kepada semua orang yang terdekat dari kita, orang yang kenal sama kita, apalagi orang tua, kedua orang tua, kakek, nenek gitu, paman, bibi, semuanya meminta maaf ya. Tidak ada salahnya, kayak saya kira semua agama pun sama ya, tidak ada salahnya meminta maaf kepada orang-orang terdekat kita gitu, bila mana kita punya salah gitu loh ya. Nah, terus berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing itu perlu sekali biar cepat dapat SLC-nya. Yang keenamnya itu mengikuti preliminary training atau preliminary training ya. Jadi biasanya itu diadakan dulu di Ciracas ya, tapi beda-beda, ada yang di Depok, ada yang di Ciracas, ada yang mungkin ada yang di Semarang juga. Jadi kurang update sekarang ini ya. Biasanya waktunya berkisar antara 1 minggu, tapi untuk yang
prelim kedua kali, misalkan prelim terus dibatalkan SLC-nya, prelim lagi, itu biasanya cuma 3 hari, cuma penandatanganan doang. Bertempat biasanya di KP2MI yang sudah dijelaskan, atau tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh KP2MI, biasanya antara Jakarta dan Semarang. Ini biasanya ada penandatanganan SLC, jadi teman-teman harus teliti lagi SLC-nya, terus bidangnya di mana. Nah, terus biasanya ada juga medical check up, terus pembelian tiket pesawat, dan pembayaran visa juga, yang kalau dihitung-hitung totalnya itu kurang lebihnya 10-11 jutaan lah untuk sekarang ini. Karena apa? Karena tiket pesawat juga teman-teman sekitar sekarang 7-8 juta ya untuk Garuda ya. Ya, sekitar segitu, tapi maskapainya ditentukan oleh KP2MI sendiri, dan tadi 7-8 jutaan, katakanlah 8 juta lah ya. Terus biaya approve visa sekitar 1.200.000 sampai 1,5 juta lah, katakanlah segitu. Tadi total kurang lebihnya 10-11 juta. Mohon maaf tidak habis ngopi. Jadi misalkan teman-teman diminta oleh LPK ataupun lembaga-lembaga terkait yang membawahi teman-teman, membimbing gitu, meminta lebih dari 10 juta, katakanlah lebih besar gitu dari estimasi ini, katakanlah 10-11 juta wajar lah ya, karena mungkin ada transport juga gitu loh. Tapi kalau misalkan melambung tinggi lebih dari ini, hati-hati ya, itu oknum nakal itu. Nah, oke. Selain dari itu juga ada terakhir sekali. Kenapa? Wah, ya ini terbang ke Korea Selatan. Yang ketujuhnya terbang ke Korea Selatan. Nah, ini biasanya juga proses menunggu jadwal terbang ini ada 2 tahapan guys ya, menunggu CCVI terbit dan juga langsung dapat jadwal terbang biasanya. Nah, di sini teman-teman harus ekstra jaga kesehatan. Kenapa? Karena setelah lulus dari medical check up yang diadakan pada saat preliminary training itu, teman-teman harus juga menjaga kesehatan sampai nanti terbang ke Korea Selatan. Karena apa? Karena tiba di Korea Selatan kita nanti akan dijemput oleh pihak KP2MI dan HRD Korea yang sudah ditugaskan untuk menjemput teman-teman di bandara. Nah, di bandara Seoul itu nanti akan dijemput dan diberikan training selama 3 hari di KBIZ ya. Itu nanti teman-teman akan diedukasi lagi dengan materi-materi yang nantinya itu teman-teman bisa untuk mengenal lagi lebih dekat budaya-budaya di Korea, makanannya, terus ada semacam training lah di situ. Ada juga pembuatan waktu di dia itu pembuatan akun rekening bank, terus ada banyak lah kayak remittance kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman selalu menjaga kesehatan, sehat sampai di Korea Selatan, lanjut nanti sampai dijemput oleh sajang teman-teman ya. Nah, terus kalau misalkan ini naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi sama teman-teman semuanya. Kalau teman-teman sampai mengalami yang namanya unfit saat di KBIZ, ya itu dipulangkan kembali ke Indonesia dan itu biaya pribadi. Jadi teman-teman, oke, sangat disayangkan sekali ya untuk teman-teman yang sudah sampai di Korea Selatan lalu dibalikan lagi gitu. Oke, itu mungkin harapan Didi di tahun 2025 tetap ada ujian, dan semangat terus untuk teman-teman semuanya, jangan kendor karena kita tidak bisa molor ya, biarkan waktu saja yang molor. Oke, karena Didi mau siap-siap untuk berangkat kerja. Terima kasih untuk semuanya, sukses selalu. Saya yakin teman-teman bisa, karena saya bisa, Anda pun bisa. Pasti bisa, jangan menyerah, usaha terus untuk keluarga Anda. Pejuang keluarga adalah pahlawan keluarga, pahlawan devisa, dan harapan kita semua Anda semua bisa sukses, Anda semuanya bisa meraih mimpi bekerja di Korea Selatan dan menjadi kebanggaan dari keluarga Anda dan bangsa kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan Didi juga masih dalam tahap belajar, dan bila mana video ini kurang menarik, mohon maaf, Didi kurang bisa mengedit, jadi ya kita ini aja ya. Terima kasih sudah subscribe, dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman menyukai video ini, ditekan tombol like-nya dan share juga ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa melihat apa yang teman-teman lihat. Jangan lupa subscribe juga yang belum subscribe ya, karena gratis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.